Halo ibu-ibu, apakah kalian tahu apa itu tantrum? Sebelum masuk ke materi, mari simak video ini terlebih dahulu. Pasti setiap ibu pernah mengalami hal-hal seperti ini. Yaps, betul sekali. Video tersebut menayangkan contoh anak-anak mengalami tantrum. Agar lebih paham apa itu tantrum, mari kita simak penjelasannya. Apa sih tantrum itu? Tantrum merupakan amarah dan emosi yang tidak terkontrol. Biasanya ditunjukkan oleh anak-anak saat mereka merasa marah, frustasi, atau tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tantrum dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu tantrum normal dan juga tantrum abnormal. Tantrum normal terjadi dalam rentan waktu 1-15 menit dalam durasi 5 kali sehari. Sementara tantrum abnormal terjadi dalam rentan waktu lebih dari 15 menit dalam durasi 5 kali sehari. Berikut ciri-ciri tantrum. Yang pertama, anak tampak marah dan menggerutu. Yang kedua, pelukan tidak dapat memperbaiki suasana hati. Yang ketiga, melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Dan yang keempat, meminta keinginannya dengan cara merengek. Terdapat 3 jenis tantrum yang dilakukan oleh anak-anak. Yang pertama, manipulative tantrums. Terjadi ketika anak tidak memperoleh apa yang diinginkan dan akan berhenti jika keinginannya dituruti. Yang kedua, verbal frustration tantrums. Terjadi ketika anak tahu apa yang diinginkan, namun tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya dengan jelas. Dan yang ketiga, temperamental tantrums. Terjadi ketika frustasi anak mencapai tahap yang sangat tinggi dan anak menjadi tidak terkontrol dan sangat emosional. Adapun tanda gejala yang ditimbulkan anak pada saat tantrum terjadi pada anak di bawah usia 3 tahun. Anak dengan usia di bawah 3 tahun memiliki bentuk tantrum seperti menangis, menggigit, memukul, menendang, menjerit, melengkungkan punggung, melempar badan ke lantai, memukul-mukul tangan, menahan nafas, membenturkan kepala, dan juga melempar barang. Pada anak usia 3-4 tahun memiliki bentuk tantrum seperti menghentakkan kaki, berteriak, meninju, membanting pintu, mengkritik, dan juga merengek. Dan pada anak usia 5 tahun ke atas memiliki bentuk tantrum yang semakin meluas, yang meliputi memaki, memukul, mengkritik diri sendiri, memecahkan barang, dan mengancam. Kira-kira apa saja ya pemicu terjadinya tantrum pada anak? Yang pertama, terhalangnya keinginan anak. Keinginan anak yang tidak terpenuhi seringkali membuat mereka melampiaskan perasaan melalui perilaku tantrum. Hal ini terjadi karena keinginan tersebut tidak dapat dipenuhi atau dianggap berbahaya. Yang kedua, ketidakmampuan mengungkapkan sesuatu. Cara komunikasi anak dan orang dewasa sangatlah berbeda. Perbedaan ini seringkali menyebabkan penerima informasi memiliki perspektif yang tidak sama, serta munculnya ekspektasi yang berbeda antara anak dan orang yang mendengarkan. Ketika anak merasa bahwa keinginannya tidak tersampaikan secara efektif, hal ini bisa mengakibatkan kesalahan dalam memberikan respon. Akibatnya, anak bisa meluapkan emosinya dengan berteriak atau mengamuk. Yang ketiga, berada dalam kondisi tidak nyaman. Ketika anak berada dalam kondisi yang membuatnya tidak nyaman, mereka cenderung merasa frustasi yang bisa berujung pada perilaku tantrum. Sebagai orang tua, kita perlu mengetahui bagaimana cara menangani anak yang sedang tantrum. Yang pertama, memahami jenis tantrum. Penting bagi orang tua, terkhususnya ibu, untuk memahami jenis tantrum yang ditunjukkan anak saat marah. Karena dengan memahami jenis tantrum, ibu akan lebih bijaksana dalam menangani anak. Yang kedua, mencatat penyebab tantrum. Ibu perlu mencermati apa yang menjadi penyebab anak berperilaku tantrum. Dengan memahami penyebabnya, ibu dapat mengambil langkah yang tepat. Yang ketiga, perhatikan gejala awal. Jika ibu menyadari bahwa ini adalah tanda-tanda awal anak mengalami tantrum, ibu bisa segera mengalihkan perhatian anak. Yang keempat, mengalihkan perhatian. Ibu dapat mengalihkan perhatian anak
ke hal-hal yang disenangi anak seperti mewarnai, bermain bersama, atau menunjukkan suatu objek kemudian menceritakan cerita unik dari objek tersebut. Cara mengetahui apa yang dapat mengalihkan perhatian anak dapat diketahui ibu saat mengamati perilaku anak sehari-hari. Yang kelima, pindahkan benda berbahaya. Saat anak mengalami tantrum, mereka cenderung mengobrak-abrik benda-benda di sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan lingkungan di sekeliling anak aman. Yang dapat dilakukan adalah menyingkirkan benda-benda tajam seperti gunting dan pisau, menjauhkan barang-barang yang mudah pecah seperti piring dan gelas, serta menghindari perabotan berat yang bisa jatuh dan membahayakan anak. Selain itu, perlu juga untuk memperhatikan mainan yang berpotensi berbahaya, seperti yang memiliki bagian kecil yang bisa membuat risiko tersedak atau yang memiliki sudut tajam. Jangan lupa untuk memastikan bahwa semua peralatan elektronik seperti colokan juga aman dari jangkauan anak. Dalam situasi ini sangat penting untuk menjaga lingkungan agar anak tetap dalam keadaan yang aman. Yang keenam, jangan menuruti keinginan anak. Jika anak melakukan tantrum setelah keinginannya tidak terpenuhi dan dilakukan di tempat umum yang dimana membuat orang sekitar tidak nyaman, jangan langsung dituruti karena anak akan mengulang perlakuan yang sama dan ini akan mengajarkan anak bahwa amukan akan membantunya mencapai keinginannya. Yang ketujuh, tidak memberikan apresiasi terhadap perilaku tantrum. Ketika anak mengalami tantrum dan diberikan apresiasi karena tingkahnya yang dianggap lucu, hal ini justru dapat mendorong anak mengulangi perilaku tersebut untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Yang kedelapan, jangan merespon anak hingga anak selesai tantrum. Anak perlu memahami pentingnya menyampaikan keinginannya dengan cara yang baik. Sebaiknya, jangan menanggapi anak saat mereka sedang mengalami tantrum. Mereka juga harus menyadari bahwa orang tua adalah pihak yang memegang kendali. Oleh karena itu, anak diperbolehkan untuk menyampaikan pendapatnya asalkan dilakukan dengan cara yang sopan. Dengan demikian, anak akan belajar bagaimana cara mengekspresikan pendapatnya dengan baik. Dan yang kesembilan, berikan sentuhan pada anak. Setelah tantrum anak mereda, berikan pelukan hangat. Berikan kata-kata yang menenangkan dan ajaklah anak untuk membuat kesepakatan mengenai cara yang tepat untuk menyampaikan keinginannya.